Rencana kita tambah adalah bisnis digital. Wah, Nah, ini yang luar biasa ini. Bisnis digital yang ditantang dan ditunggu-tunggu ada oleh pelaku. Institut Teknik Teknologi Nah, Digital. satu lagi, Satu satu lagi prodi lagi adalah teknik informatika. Think Informatika. Yang existing selama ini teknik Hanya logistik. bisnis, administrasi bisnis. Oh, Mahasiswa kami yang semester 5, waktu Yeah. 6, Yeah. 7 saat magang, ya. mereka itu langsung diikat Oh, di tempat dia saat bekerja. magang ini. Ya, saat Belum magang, lulus. loh. belum lulus. Ya, dan ini luar. Kebetulan di Setiamak sedang mengadakan penelitian ya, Ya. di terminal Teluk Lamong. Oke. siap. Sudah berjalan Terminal satu. baru. Ya. Green Terminal. Ya, Green Port atau Smart Port. Green Port. Yang kita tilai itu adalah kita kaitkan ada namanya suatu temuan teori. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur logistik, sahabat logistik yang ada di Alfi, Jawa Timur. Pagi ini kita bisa ketemu kembali nih, santai-santai dengan program terkait sama Cargo Academy. Cargo Academy ini tentunya yang hadir para akademisi, dan ini sisi kualitasnya di logistik, Pak. Iya. Praktisi, akademisi, Iya. regulasi, jalan bersama. Iya. Hadir ketua yayasan atau Ketua Setiamak. ketua Setiamak, Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Administrasi, Manajemen Manajemen Kepelabuhanan yang ada di Jalan Perak Barat 173. 173. Ya. Kita sapa dulu, dan hadir di hari ini dikenalnya sama dengan nama Pak Marzen. Iya. Tapi beliau adalah lengkapnya Dr. Insinyur Sumarzen Marzuki, Magister Manajemen Teknologi. Ya. Luar biasa beliau ini. Pengalamannya panjang, luas, dan tinggi kayak kargo. Monggo, selamat pagi Pak Marzen, sehat selalu Pak. Iya, selamat pagi Mas Eko. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur logistik, sahabat logistik yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya kebetulan berada di lokasi yang cukup bagus ini, di Tanjung Perak ini, Tanjung di Perak, kantor tepi laut. tepi laut, di kantornya, tepatnya di kantor DPW Alfi Ilfah yang Jawa cukup Timur. kita kenal. Nah, ini tempat yang semua permasalahan logistik tentunya bisa dibedah Betul. dari Terima dunia kasih. praktisi, dunia akademisi, dan bisa kita sinergikan dengan regulasi. Terima Nah, kasih. kalau itu bisa tercapai, alhamdulillah ya, tentu ke depan. Jadi hal yang luar biasa Pak. Yang luar biasa, dan semua kepentingan, semua keinginan mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik, khususnya di Jawa Timur ini. Ya, Setuju, itu Mas Eko. Betul, Ya. betul. Nih Pak Marzen ini sudah sekian lama, dan kalau kita lihat literasinya atau informasi tentang Setiamak bisa dilihat di Google ya Pak ya. Iya, bisa di website. Berapa tahun usianya bisa coba tebak. Iya. Berapa tahun usia Setiamak Pak? Kalau menurut usia memang ada cukup agak dewasa. Nah, agak dewasa. Agak dewasa, 33 tahun. 33 tahun Setiamak. dewasa. Jadi kalau sudah punya, kalau saya akan kakeknya mendirikan sudah punya cucu. Udah punya cucu. Iya. Jadi sudah banyak lulusan-lulusan yang Alhamdulillah. banyak berkiprah di sekitar Tanjung Perak, di pelabuhan mungkin seluruh Indonesia ya Pak ya. Jadi lulusan ini kalau saya hitung, saya catat sampai tahun yang kemarin Iya, siap. Tahun ini akan menghasilkan lagi 90 wisudawan. Jadi total semua sudah di atas 2000 lebih. 2000 lebih. Dan itu tersebar di seluruh dunia maritim, Iya. logistik, Ya. bahkan juga ada dunia-dunia yang lain yang masih ada kaitannya dengan logistik. Wah, ini Terutama di Pelindo. betul. Di Ini Pelindo, kayaknya ya. jadi kampus logistik yang kategori tua atau senior atau Ya, jadi memang cita-cita pendiri yayasan ini, Betul. yayasan ini adalah Yayasan Bernawati Biru Surabaya. Dulu itu adalah merupakan ISL. ISL itu Yayasan Sekar Laut yang di bawah naungan Departemen Perhubungan. Oh, Nah, betul. yang tepatnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Setelah itu diserahkanlah ke Pelindo masing-masing, tapi dikelola di bawah ibu-ibunya, orang istrinya yang pejabat. baru Nawati itu. Nah, ya, jadi di bawah naungan yayasan ini adalah sebagai pendirinya adalah ibu-ibu pendiri daripada istri pejabat Di direksi Pelindo Pelindo. 3.
Lokasi kampusnya di Jalan Perak Barat 73. 173 di Jadi, Barunawati. Di komplek itu Di komplek, di 173 itu mulai ada dari SD, Ya. ada SMP, ada SMA, SMA, ada SMK, Oh, iya. dan juga ada perguruan tingginya. Nah, ini kalau warga Perak ini udah tahu semua Barunawati. ya sudah tahu mulai dari dua sisi. Dua sisi. Dari Jalan M Nasir. Oh iya iya, sama tembus jalan- soalnya itu. Tembus ya. Tembus. Di gedung gerahanya itu. Dan kampusnya luar biasa bagus. Ya. Areal komplek pendidikannya. Iya, ya. Jadi Pak Eko tanya tadi ada satu jawaban yang belum saya sampaikan. Pertama, apa dulu cita-citanya didirikan perguruan Nah, tinggi itu. ini? Jadi dulunya itu sejak tahun 90-an lebih didirikan ini adalah salah satu kampus yang untuk menggodok atau memberikan pengetahuan bagi pekerja-pekerja di pelabuhan khususnya di Pelindo yang waktu itu mungkin masih terbatas kemampuan di bidang kepelabuhanan Administrasi pelabuhan. dan logistiknya. Iya. Nah, itu didirikan dan ini termasuk yang tertua di Indonesia sebetulnya. Iya, 33 tahun yang Ya. bidang logistik saya pikir jarang loh, Ya, Pak. saat ini Betul. sudah ada juga namanya Institut Transportasi Laut yang ada di Trisakti. Ya. Kami pun juga bersinergi. Dulu rektornya itu adalah mantan Dirjen Perhubungan Laut Pak Cuk. iya, Sekarang kan betul. sudah ganti. Nah, ini termasuk yang saling bersinergi dengan kita. Nah, belakangan ini masih ada perguruan tinggi yang memulai Iya. untuk membuka prodi-prodi program studi yang bidang kaitannya dengan logistik. Ini S1 ya, Pak ya. Ini S1. Dan sebagai gambaran juga bahwasanya ini perguruan tinggi ini diminati kebanyakan dari mahasiswa yang di daerah timur. Karena memang Ya. potensi maritimnya luar Ya, biasa. ya. Dan di sini pun tempat untuk laboratoriumnya, prakteknya, termasuk praktisi mengajarnya cukup. Sesuai dengan fungsi Surabaya sebagai hub Indonesia Timur logistik. Harapannya begitu ya. Walaupun nanti ini sisi SDM-nya nih. SDM-nya, Iya, ya, iya. ya, ya. Ini luar biasa. Kalau saya tahu Setiamak gitu. Ya, ya. Kemudian beberapa kali ya banyak komunikasi sama teman-teman di sana kan gitu. Karena sering dilewati. Ya. Jadi dulu logistik dan Mas Eko, Ya. tentunya Setiamak ini tidak berhenti dengan sekolah tinggi. Nah, siap. Tidak berhenti aja. Ya. Kenapa? Karena sudah 33 dilihat dengan suasana dan tantangan di depan mata kita. Iya, iya. Dunia apa yang dinamakan dengan dunia logistik, dunia digitalisasi kan sudah menghadang. Betul. Ya, semua sudah tahu ya. Apalagi perdagangan global. Apalagi perang global yang sangat menantang, dan kalau kita tidak ambil kesempatan dan kita tidak raih itu akan ketinggalan. Setuju. Ya. Dan ini sudah sifatnya kebutuhan ya, Pak. Setuju Ya, ya, Pak? kebutuhan ya. Kebutuhan. dan ini dalam waktu dekat insya Allah Iya. ya kami merencanakan, dan itu sudah ada sedikit lampu hijau dari LLDikti. Karena perguruan ya, tinggi ini kan di bawah naungan layanan perguruan tinggi Swasta. Bukan swasta lagi, Anu. di bawah Dikti. Dikti 7 namanya. Profesor Dia itu sudah datang ke kampus kami. Ya. Secara nggak langsung dia datang dan dia mendorong supaya sekolah tinggi ini akan berubah menjadinya ubah bentuk, arahnya ke institut. Institut. Jadi institut apapun namanya nanti kita Institut, akan ya. coba ini Dan kan. prodinya nambah tentunya. Pradinya tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. 2 lagi. Yang saat Melengkapi. ini saat ini baru 1. Kalau 1 untuk menjadi institut tidak diperbolehkan, minimal 3. Minimal 3. Nah, dari Rencananya apa, Pak? Jadi minimal 3 itu minimal itu 2 IPS, Ya. prodinya 1 IPA. Nah, ini rencana kita tambah adalah bisnis digital. Wah. Nah, ini yang luar biasa ini. Bisnis Ini. digital yang ditantang dan ditunggu-tunggu Ada oleh pelaku. Institut Teknik Teknologi Nah, Digital. satu lagi, Yang satu satu lagi prodi lagi adalah teknik informatika. Think Informatika. Yang existing selama ini teknik Hanya logistik. bisnis, administrasi bisnis. Oh, administrasi bisnis pelabuhan bisnis, ya. administrasi bisnis yang terkonsentrasi di bidang kepelabuhanan dan logistik. Itu nanti menjadi Itu institut- tetap. Oh, itu tetap. Itu tetap Oh, satu siap. prodi tetap. Sudah itu kita strengthening, kita Siap. perkuat lagi dengan Iya. satu prodi yaitu bisnis digital, masih link ini. Iya, Tapi keterkaitan. lebih banyak. Ya, satu lagi sistem informatika. Ini terintegrasi. Satu integrasi. keren, Nah, keren. saat IPA ini adalah sistem informatikanya. Ya, ya. IPS-nya 2. Nah, namanya apa? Ini masih dirancang Oh, masih dirancang. pendiri, pembina maupun nanti masukan dari stakeholder, kita tampung semua. Siap. Mana tahu dalam kesempatan yang talkshow sekarang ini Ya. ada ide-ide. Saat ini sudah muncul nama, ada berapa nama, tapi agak menonjol sedikit adalah Institut Teknologi
dan Bisnis Bernawati Surabaya. Wah, Nah, ada teknologinya. ada teknologinya. Nah, Baru bisnisnya. Nawati namanya. Bernawati membawa core-nya. core-nya. Ya, istilahnya ibu-ibunya lah ya. Tapi nama itu nanti bisa berkembang. Iya, iya. Yang penting sesuai dengan keinginan yang jauh ke depan. Betul. Nah, mohon doanya untuk dulur-dulur logistik. Iya. Kalau dunia pendidikannya ini bisa maju, Siap. tentu kita bisa bersinergi dan Iya. tentu menghasilkan sesuatu yang Iya. luar biasa, Karena dahsyat. Ya. betul ini kami sangat setuju. Dulur logistik, sahabat logistik di Alfi ini kalau cari staff Ya, ya S1 gitu. iya, ya. Yang dipilih adalah yang memang berlatar belakang, punya pengalaman Ya, gitu ya. ya. Atau memang background edukasinya Ya. ya terkait sama logistik karena Ya, bisnisnya betul logistik. sekali. Jadi di Setiamak ini saat ini kami melakukan juga pelatihan-pelatihan dan harus mendapatkan sertifikat keterampilan Short course ya. short course yang sifatnya itu sudah bagian daripada program kita. Siap. Jadi pada saat nanti teman-teman wisudawan itu masuk di dunia industri, Sudah punya sertifikat sudah langganan sertifikat, ijazah. tinggal ada tempat, Ya. ada job, jalan, Jalan. running well. Plug and play. Ya, plug and play, betul. Jadi betul-betul terintegrasi. Bahkan banyak mahasiswa kami yang semester 5, waktu 6, Ya. 7 saat magang, Ya. mereka itu langsung diikat Oh, di tempat dia saat bekerja. magang ini. Ya, saat Belum magang, lulus loh. belum lulus. Ya, dan ini luar biasa. Bagus. Nah, kelebihan lagi Setiamak ini bagi teman-teman kita dulur logistik yang sudah bekerja, kami melaksanakan pekerjaan bisa sampai sore dan malam. Ya. Jadi ini satu keunggulan, Sore dan malam ya. sore dan malam. Pagi otomatis bagi Yang online belum. online ini kita sedang proses untuk izin daripada Oh iya, ada LDP. izin, betul. Jadi memang ada persyaratan yang harus dilakukan. Jadi saat ini memang kami sudah lakukan yang namanya luring hybrid. Ya. Jadi ada yang kegiatan di dalam kampus, di ruangan sama dosennya, ada mahasiswanya, juga diikuti oleh mahasiswa yang belayar. Ada itu yang di kapal, Betul. ada yang tidak. di Semarang, apa Mengikuti yang secara masih- online lah. Ya, jadi bisa secara online dia ikut. Ini Tetapi itu bukan bagus. bukan kewajiban. Dia ada persentase kehadiran di kampus. Ya. Ya. Dan itu Ini- memang udah tuntutan. Betul. Ya, Ini dulur logistik ya akan lebih terdorong karena akan tersupport Ya. dari karyawan-karyawan baru nantinya Ya, ya. yang memang sudah lulusan Setiamak yang Ya. sudah mengikuti standarisasi, sertifikasi, Ya. keahliannya Ya. di bidang logistik. Ya, betul. Ini sangat memenuhi karena memang Surabaya aja perlu, Ya. apalagi yang di Jawa Timur sisi lain atau Indonesia Timur yang Ya, lain. betul sekali. Betul Mas Oke, Eko. Ya. ini luar biasa buat catatan kita semuanya. Inilah Setiamak yang Ya. hadir di pagi hari ini, Ya. menjadi satu stimulan yang lebih bagus dalam menuju stabilitas logistik atau bisnis logistik yang modern ke depannya. Ya. Nah, pagi ini dulur sahabat logistik semuanya di Rumah Logistik Alfi Jawa Timur ini topiknya sih yang serius. Ini kita akan ngacu dari sisi akademisinya, yaitu terkait dengan memelototi alur logistik nasional. Kemudian ada titik-titik, kemudian ada tanda tanyanya, yaitu di mana sisi high cost-nya. Mungkin kalau kita di dulur logistik semua teman-teman udah ngitung cost structure-nya dan lain-lainnya, ini naik, ini turun, ini tambahan. Nah, ini yang mungkin ada impact terakhir-terakhir ini agak serius dengan performanya LPI, Ya. Logistic Performance Index. Ya. Nah, kita akan dengarkan bagaimana Pak Dokter, Pak Marzen akan menguliti, bukan menguliti, Ya, mensikapilah. mensikapinya, Ya, dan ya. mungkin ada sesuatu yang mungkin kita sikapi bersama, Ya. gitu. Silakan Pak Marzen, kira-kira apa pandangan dari sisi akademisi Ya. yang Bapak sehari-hari memelototi ini perkembangan dari logistik ini dari sisi biaya tentu. Iya, iya. Silakan. Mas kasih Mas Eko dan dulur logistik, sahabat logistik dan ketua DPW Alfi Lipa juga ikut memantau ini. Iya. Nah, pagi tadi saya sempat membrowsing ya, ngecek. Ternyata pada tanggal 18 Juli 2023 Iya. Menteri kita, Menko Impes, Impes ya, Pak Luhut sangat geram waktu itu. Kalau kita lihat ya, kita sikapi. Saya punya catatan data yang saya ambil dari data itu. Yeah. Bahwasanya LPI kita,
Jadi Logistik Performance Index dari 139 negara di dunia ya. Ya. Diambil dari survei dari Bank Dunia ini 139. Pada tahun 2018 LPI kita masih bagus, posisi 46, ranking 46 Ranking 46. dari 139 negara. Betul. Nah, sudah itu pada tahun 2022 atau 2023 data praktis tajam turun 17 menjadi 63. Nah, Ya. kalau kita lihat dari skala Likesnya itu kalau pada tahun 2018 kita di poin 315. Kalau Ya. saat ini turun menjadi 3, ya masih baik ya. Ya. Tapi dibandingkan negara lain yang sudah Rankingnya itu, Pak. rankingnya ini yang luar biasa. Nah, ini dampaknya tentu besar ya. Tapi kita harus tahu dulu penilaian atau survei dari Bank Dunia itu dari sisi mana kan gitu ya. Iya. Nah, karena ini ada logistik yang ada di Jawa Timur. Tadi pagi saya coba cek, ternyata di dalam LP itu ada 2 kategori. Yang pertama, operator logistik internasional itu termasuk Pelindo itu salah satu operator. Operator. Ya, shipping pun juga termasuk operator. Betul. Termasuk yang juga yang Tracking kegiatan itu juga tracking operator. juga operator. Ya. Depo pun juga operator. Iya. Nah, itu dilihat operator logistik internasional. Iya. Nah, jadi yang digarap di sini adalah kontainer sebetulnya, bukan secara umum. Jadi spesifik kepada kontainer. Yang kedua, infrastruktur frekuensi tentang tinggi pergerakan penggunaan pengiriman barang melalui pelabuhan. Ya. Jadi 2 itu kita. Tapi dari 2 itu ada 6 kriteria sebetulnya atau 6 dimensi. Coba kita bacakan dulu nanti dari 6 dimensi, nanti kita bedah satu-satu. Yang pertama, infrastruktur kepabeanan. Nah, Efisiensinya. Apakah digitalisasi, jasa dan sebagainya Pelayanan itu dan ini. pelayanan itu sudah SDM-nya, bergerak atau tidak? ya. Nah, kita bisa lihat nanti ya. Yang kedua, saya bacakan yang dari 6, kualitas infrastruktur kita, perdagangan bagaimana, shippingnya bagaimana, infrastrukturnya, pelabuhan yang sudah merger sejak berapa tahun ini. Apakah sudah ada perubahan dibandingkan 2018? Ternyata banyak berubah. Tapi kok justru turun kan gitu? Iya. Harusnya kan lebih baik. Betul. Apalagi di pelabuhan-pelabuhan tertentu yang kita punya kan meningkat secara Ya, signifikan. tetapi ternyata dari total LVI-nya turun. Nah, di mana ini korelasinya? Nah. Ini baik kok jadi turun. Nah, ini harus kita bedah di sini. Betul. Yang ketiga, kemudahan di dalam proses pengiriman, kemudahan. Gampang enggak? Ya. Berhubungan dengan pihak. Nah, ini yang nomor 3 ini pelaku logistik ini. Ini yang lebih disoroti yang international shipment ya. Ya. Karena ini terkait sama Bank Dunia. Bank Dunia ya. Jadi yang keempat, kompetensi dan kualitas layanan logistiknya. Oke. Kelima, kemampuan untuk melacak Tracing. barang, tracing. Nah, kalau tidak digital susah ini. Oh, betul. Ya. Betul. Yang keenam adalah frekuensi pengiriman dan logistik. Nah, Ya. dari 6 dimensi ini kalau kita kaitkan dengan pelabuhan Pelindo yang sudah merger di Oktober tahun 22. 21 atau 22 ya? 21 kan? Oh, 21 ya? Ya, udah masuk jalan 2 tahun. Itu luar biasa yang dilakukan. Tapi pada tahun 2018 dulu kan belum merger. Ya. Yang disurvei itu mungkin pelabuhan-pelabuhan utama, Priok, Tanjung Perak, mungkin juga Medan dan Makassar, 4 itu. Atau mungkin juga dimasukkan Tanjung Mas waktu itu ya. Ya. Tapi sekarang dengan merger Lebih luas lagi. lebih luas dan dimasukkan. Iya. Nah, apakah yang pelabuhan yang bertambah ini lebih kondisi dulu tidak terbayang, belum masuk hitungan, sekarang dimasukkan hitungan. Secara volume naik karena penggabungan, tetapi infrastruktur kesiapan ini apakah sudah belum? Itu salah satu menurut saya, analisa saya di lapangan. Karena saya adalah mantan orang Pelindo. Ya, Jadi pejabat Pelindo. ya juga tahu persis masalah tentang kontainerisasi secara global, Betul. nasional, dengan bertambahnya pelabuhan yang berkemas sampai ke daerah Kupang dihitung sekarang. Ya. Kupang kalau daerah timur ya Kupang. Karena memang yang saya tahu di pelabuhan-pelabuhan tadi itu sudah mulai membuka layanan internasional. Nah. Jadi otomatis terhitung. Terhitung dan Betul. dimasukkan dalam survei. Yes. Kalau dimasukkan dalam survei, Ya. kalau kita lihat dari 6 dimensi, ada kemungkinan Masuk itu di situ. menurun ya. Iya, Nah, betul. Ini tapi kan dari sisi internal di Indonesia ya, iya, Pak. ya. Jadi sebetulnya survei yang dilakukan ini oleh Bank Dunia itu sebetulnya sebagai pemicu, Pak. Betul. Pemicu untuk seluruh pelaku bisnis maritim yang ada di Indonesia. Jadi ini sebetulnya Pak Luhut
Gram ini maksudnya Iya. untuk memantapkan ke dalam ini. Karena yang menilai adalah Bank Dunia. Bank Dunia. Yang menjadi salah satu Ah, pengukur ya. ekonomi Nah, internasional. larinya ke sana nanti. Ya. Larinya ke sana. Ya. Karena ini impactnya pasti terkait sama investasi internasional, Ya, pandangan, Ya. review, dan ini ke depannya. Ya. Dan di sisi lain negara-negara lain secara eksternal Ya. juga mempersiapkan. Dan dia berlomba-lomba untuk Berlomba-lomba. negara. Nah, kalau kita gandengkan dengan kita lihat kan sandingkan dengan Ya. Singapura itu beda ya. Ya, Di sana transhipment dia. Negaranya kecil. hanya satu, Pak. Satu. Ya. Nah, ini mungkin puluhan pelabuhan yang disurvei. Betul. Jadi secara tidak langsung mungkin apakah bisa disandingkan, sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa. Ya, Tidak tapi bisa. berhubung ini 139, Ya. kita Dan disandingkan. kita ini dikaruniai luasnya bentangan Indonesia, Ya. Sabang sampai Merauke. Iya. Ya. Dan Ah. ini yang negara lain nggak punya, Pak. Iya, itulah. Ya kita tidak seudon tentang politisasi yang lain ya, Pak. Iya, iya, betul. Tapi yang jelas ini menjadi pemicu. Setuju gitu ya, Pak? Ya, setuju. Sebagai Menjadi- tambahan juga Pak Ya, Eko, sama dulur logistik di Asia saja ya. Tadi kan level 139 itu bisa Ya. dunia. Asia itu Singapura ya sejak dulu selalu nomor 1. Iya, Ya iya. kita tahulah. Outputnya juga Yang bagus. dikerjain transit. kan- itu saja. Dan dia nggak pergi keluar. Cuma di Hanya di dalam situ, itu aja. ya. Ya. Sudah itu Malaysia urutan 31, Thailand 37, Filipina 47, Vietnam 50, kita 63, Kamboja 116. Nah, mana yang kalau membandingkan apple to apple sebetulnya kita identik kalau dengan Malaysia throughputnya masih jauh di bawah kita ya. Thailand atau Vietnam lah, Vietnam lah. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, ini sebagai kajian kita di Iya. dunia di dunia akademisi. Ya. Jadi kalau membandingkan sesuatu itu memang harus betul-betul Apple to apple. apple. Betul, Tapi ini Bank Dunia melihatnya dari sisi lain. Iya, Nah, iya. pasti ada pertanyaan pada dulur logistik, bagaimana sih dari peluang bisnis atau yang didapat pada tahun LPI kita di atas 50 pada 146 dibandingkan dengan sekarang, apakah meningkat atau tidak? Nah, ini tentu pelaku-pelaku dunia logistik akan lebih tahu justru menurun atau naik atau stuck. Betul. Nah, ini mungkin saya belum punya data itu. Iya. Dan kalau itu data suatu ketika karena perguruan tinggi ini adalah tugasnya ada tridharma, pembelajaran di kampus, Akademis, pembelajaran. betul. Yang kedua adalah penelitian. Iya. Nah, ini bagian saat ini kita talk show ini adalah bagian daripada informasi penelitian. Iya. Mau kita kaji dalam bentuk apa? Dan tentunya bukan hanya di hari ini aja kan. Oh, masih berlanjut. Jadi nanti mungkin dulur logistik bisa Ya. melihat kita ada punya konten bersama Ya. dengan Siamak, Ya, kajian lebih dalam, di dalam kita. sisi logistik yang mana Yang mana yang akan kita katakanlah kita strengthening, betul. kita kembangkan. Ya. Sisi ini bisa mungkin ada sedikit stagnan sudah. Nah, nanti pelaku bisnis bisa menggunakan kesempatan itu. Ya, Terutama dan- anggota-anggota Ya, Alpilva ini ya. knowledge baru semuanya. Ya, ya. Ini menjadi satu hal yang informatif karena Ya. kita nanti bicara bagaimana SDM-nya, Ya. bagaimana teknik Ya. logistiknya, Ya. teknologi logistiknya, Nah, pengangkutnya dan infrastruktur yang Nah, lain. Pak Eko, Ya, tadi baru dua trinya ya dari Ya. dari tiga itu, satu lagi pengabdian masyarakat. Ya. Pengabdian masyarakat ini bisa dilakukan kampus bersinergi dengan dunia industri. Dudi ini maksud sini bisa dengan anggota-anggota daripada Alfilpa. Bagaimana pelatihan-pelatihan, peningkatan yang Pak Eko simpan tadi atau sampaikan mengenai SDM. Ya. Memang sumber daya manusia ini sangat Sangat penting. penting. Kita tahu proses di dunia perwading Ya. itu manusia SDM ini sangat menentukan walaupun saat ini sistem digital, Ya. tapi kalau yang mengendalikan di belakang digital Tidak tadi paham. tidak paham dan Ya. tidak mengerti, justru itu akan menjadi bumerang, bukan Betul. meningkat, justru menjadi Betul. penghambat. Nah, Setuju. itu ininya kalau kita kaji Ya. dari sisi dunia akademisi. Harapan besar Pak, kalau kami di teman-teman logistik, saya mewakili teman-teman dulur logistik Ya. ya, karena ini adalah rumah logistik, Ya. semua diskusi. Pak Ketum kami juga Pak Wibisono juga mengarahkan, ayo kita diskusikan apa saja Ya. di sini. Nah, ini sisi akademisi yang kami dorong lebih dalam lagi, karena kami melihat ya, harus ada sesuatu yang meneliti lebih dalam, Ya. mengkaji lebih dalam. Ya. Di kami ini praktisi semua Pak. Ya. Di praktisi semua. Ya. Nah, ini Setiamak hadir di sini buat kami sangat luar biasa. Dan ini makanya kami membuat satu program acara tersendiri adalah Cargo Academy. The Cargo Academy. Nah, terutama Setiamak yang sudah 30 tahun Lebih ya. Begitu. ada di dalam akademisi dunia logistik. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa buat kami. Ya. Gitu. Jadi gini Pak Eko, di dunia pendidikan, Iya, Pak. apalagi perguruan tinggi,
itu justru mendorong juga memberikan hibah justru. Hibah dari pemerintah melewat perguruan tinggi, melalui dikti. Ya, melalui dikti. Dan kita di masing-masing perguruan tinggi dengan sesuai dengan prodinya masing-masing dipersilakan berkompetisi. Bahkan Pelindo pun itu menyiapkan dana khusus untuk meneliti yang kaitannya dengan kepentingan peningkatan core bisnisnya dia. Core bisnis. Core bisnis masing-masing. Harus support, betul. Ya, karena jadi, kan semua kargo, Pak. Ya, maksudnya di masuk, Pelindo, Pak. Kalau yang kargo laut ya kan. Ya, betul. Kalau yang udara masuknya di Angkasa Pura. Ya, betul. Ya memang ini BUMN yang memang menjadi pemain utama dan yang menerima semua kontribusi dari teman-teman pelaku logistik. Menurut saya ini satu sama-sama saling berkolaborasi sehingga yang satu mengembangkan, yang satunya juga mendukung untuk mengembangkan. Jadi kunci utama sebetulnya dalam penelitian atau survei itu adalah keterbukaan satu. Betul. Sudah itu yang survei ini betul-betul netralitasnya betul-betul bisa tanpa dijamin. ada kepentingan ya, Pak? Tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan atau pesanan, ini efeknya terhadap hasil penelitian tadi akan tidak begitu bagus ya. Pesanan lah ya. Betul. Tapi kalau seandainya dunia pendidikan, terutama kami di Istiamak ini, memang konsentrasinya di bidang kepelabuhan dan maritim, kami melihat betul-betul netralitasnya dipakai, walaupun peneliti-peneliti ini adalah praktisi-praktisi atau mantan-mantan background praktisi, dan kami tentu ada kaidah-kaidah aturan yang harus dimainkan, betul-betul netralitas dipakai. Bahkan di dalam penelitian itu diperlukan satu feedback. Umpan balik hasil dari pengolahan data dikonfirmasi kepada yang terkait dengan bidang itu apakah benar atau diinformasikan diwawancara lebih banyak. Dan saat ini kami kebetulan di Istiamak sedang mengadakan penelitian di Terminal Teluk Lamong. Sudah berjalan terminal baru Green Terminal. Green Port atau Smart Port. Yang kita tilai itu adalah kita kaitkan ada namanya suatu temuan teori UTAUT namanya, melihat bagaimana kesiapan atau kemauan atau niat daripada SDM itu tetap menggunakan new teknologi. Bisa saja new teknologi ini bisa tidak diterima oleh SDM atau mungkin biasa-biasa saja. Atau efektif mungkin dari sisi teknis tidak efektif bagi misalnya kan bisa jadi SDM operatornya merasa tidak nyaman, terganggu atau bagaimana. Mungkin karena teknologi baru yang belum familiarisasi atau dia ditugasi mungkin ada pelatihan singkat tetapi tidak mendalam, itu bisa menjadi penghambat. Nah, ini kami sedang lakukan, bahkan sedang dalam proses klarifikasi sama pejabat-pejabat atau direksi di sana, dan alhamdulillah direksi Pelindo terutama Teluk Lamong yang sekarang ini Pak David dengan yang dulu pun juga memberikan suatu support. Nah, nanti hasil itulah akan kita sampaikan tentunya kepada Terminal Teluk Lamong dan Pelindo. Dan ini itu guna adalah untuk meningkatkan, jangan sampai nanti Green Port Smart Port tapi tidak efisien. Nah, mungkin begitulah ya. Ada sisi tidak efisien karena dalam proses pengolahannya atau SDM yang berada di belakangnya. Ya, soal ini kan kita tahu ya sana di semua dulur logistik dengan kecanggihan teknologi. Tapi semuanya memang ini kan ujung-ujungnya adalah di efisiensi, di reduce cost dan efisiensi tidak berbicara tentang biaya saja kan. Yang lain-lainnya juga. Nah, ini kembali topik di hari ini tentang high cost-nya logistik itu ada di mana. Nah, menurut Pak Marzeni, kira-kira apa yang harus dilakukan dengan teman-teman Alfi, sobat-sobat atau dulur Alfi ini, dulur logistik, tentang efisiensi atau menghindari inefisiensi, sehingga kos-kos yang tadi mempunyai titik-titik mungkin kosnya dibesar di mana kan, karena macam-macam kan gitu kan. Dan kita juga tidak bisa menjustifikasi biayanya besar di sini, tidak seperti itu juga. Semuanya tergantung dari masing-masing institusi biaya operasional di dalamnya. Sedangkan rangkaian logistik kan bukan hanya di pelabuhan saja kan, gitu kan. Gimana Pak? Jadi memang kita udah tahu lah semua standar-standar tarif biaya itu di masing-masing asosiasi kan sudah punya. Bahkan di antara teman-teman dulu logistik ini bersaing di situ kan main potong diskon dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara global, tidak terlepas namanya supply chain management. Jadi supply chain management itu adalah rantai pasok pengelolaan ini, karena logistik ini penataan.
logistik ini bukan sekedar di pelabuhan. Betul. Mulai daripada inventorinya, pergudangannya, sampai sampai kepada hilir, di hulu sampai hilir, Iya. mulai dari shipper sampai ke Iya. consignee, Betul. banyak pelaku-pelaku bisnis, chain-chain atau rantai-rantai yang harus dikaitkan. Nah, masing-masing rantai ini Betul. punya kos masing-masing. Punya kos masing-masing. Ya, di inventory. Dan di logistik sendiri kan ada dua hal ya, Ya, betul. penimbunan dan Nah, pengangkutan. storage ya, pengangkutan, Nah, distribusi bahasanya. distribusi, betul. Jadi pengangkutan Ya. atau pengiriman Ya. menggunakan alat angkut Ya. atau memang retail delivery-nya. Betul Pilihannya. sekali. Ini memang nggak bisa dipisah ya Pak ya? Ya bisa dipisah. Nah, Ini makanya ini ada ilmunya sendiri. mungkin kalau pertanyaan di mana high cost-nya? Ya. Kira-kira gimana menurut Ya tentunya sisi kita akademis? lihat tidak bisa secara global ya. Kalau Betul. ini dibedah secara kargo akademik, kita lihat satu persatu. Nah, ya, kalau kami meneliti selama ini, Iya, Pak. kita mulai dari hulu dan hilir. Udah. Nah, cuma masalahnya di hulu dan hilir itu apakah sudah semua rantai ini tidak kita teliti? Betul. Belum tentu loh. Belum tentu. Belum tentu rantai A ini Rantainya terbuka. udah bengkok-bengkok. Ya. Jadi saya tidak menyebutkan di mana itu high cost-nya. Setuju. Tapi orang melihat di outcome atau outputnya biaya tinggi. Akhirnya. Ya akhirnya padahal masih banyak yang harus Jadi efisiensi dari rantai pasok itu sebenarnya kita bisa kembalikan kepada teman-teman pelaku usaha. betul sekali. Dan itu intinya jangan hanya sekedar menerima, jangan hanya sekedar menambahkan biaya, tetapi Ya. harus dikaji ya, efisiensinya, cost structure-nya, Ya. yang mana yang bengkak. Nah, Ya. kalau misalnya ada sesuatu yang out of regulasi Ya. atau mungkin itu yang bisa ditekan. Ini gambaran praktisi. contoh kita lihat Nah, aja secara akademisi. umum ya. Secara Iya. umum, secara umum semua bebas, semua pelaku bisnis, semua pemilik barang dan sebagainya Ya. bisa melihat. Kalau kita biasa ujung-ujungkan di port, Nah, itu. ujung di pelabuhannya. Padahal biaya logistik kan bukan di pelabuhan saja. Iya, betul. Kita tahu saat ini pelabuhan sudah merger, sudah terbuka, informasi juga ini, tarif sudah jelas semua. Iya. Akan sulit rasanya ada tambahan kos di sana. Akan sulit. Ya bisa. Apalagi Ka- udah by system semua ya, Pak? apalagi kalau seandainya masih ada biaya di sana itu misalnya bisa dilaporkan itu. Oh. Wah, ya misalnya di pelabuhan. Tapi pelabuhan utama setahu saya, yang Iya, 4 tadi tambah pelabuhan lain akan sulit karena saya mantan di situ. Akan sulit bermain di situ. Betul, Nah, betul. sesuai dengan standar. Malah operator pelabuhan besar itu menunjang untuk reduce cost ya, Pak. Betul sekali. Makanya muncul peraturan mekanisme termasuk Ya. mergerisasi dari Betul, beberapa betul. ini jadi Sekarang tujuannya kan contoh gitu. pelayanan dokumen Pak Eko ya. Iya. Pelayanan dokumen itu tidak perlu lagi datang ke tempat pelabuhan di mana. Itu udah mengurangi biaya Sudah operasional. berapa biaya transportasi, biaya Staff dan kesibukan, ini ya. staf cukup diklik di rumah saja. Ya, di masing-masing Antrinya kantor. truk juga sudah bisa, gate in-nya, gate out-nya juga sudah gampang. Iya. Arti itu di pelabuhan. Nah, kalau kita lihat di regulasi di kepabeanan bea cukai, Iya. kan luar biasa juga. Iya. Sistem yang digunakan dulu EDI sekarang kayak CESAR, Iya. itu akan berdampak. Iya. Dan tidak perlu lagi datang ke kantor bea Dan cukai. tidak ada PNBP. Nah, tidak ada Itu udah PNBP dihilangkan. lagi. Itu dari sisi itu yang kita lihat. Nah, bagaimana dari sisi yang lainnya? Betul. Inventory atau storage tadi, pergudangan bilangnya. Ya kami belum sampai ke situ. Betul. Belum. Tapi kalau di welcome Iya. secara nasional dibuka peluang itu, ya tentu kami akan lakukan. Betul. Ya, Dan sudah itu tidak semuanya teman-teman mengoptimalkan dari sisi lini-lini yang Ya. rantai-rantai yang tadi itu yang Ya, belum ya. terintegrasi. Satu lagi di tracking, Nah, terakhir. transportasi atau Ya. distribusi. Dan ini pihak Organda berperan kuat di sini Ya. sebetulnya sebagai organisasi. Nah, ini harusnya juga diinikan, tapi terbuka kesempatan ini atau tidak kan tergantung lagi pada Betul. pelaku-pelaku ini. Iya. Nah, sudah itu baru yang lain-lain, rantai yang lain. Rantai yang lain. Nah, kalau seandainya pemerintah sebagai regulator di sini jangan melihat satu kota. Betul. Nah, ini kan lembaganya banyak ini. Ada Departemen Perhubungan, ada di Dan kementerian yang lain, ada kementerian departemen yang ini, lain, ya ini. gitu. Nah, ini betul di bawah naungan Menteri Koordinator Investasi dan ini Iya. Logistik Betul. Maritim. Nah, inilah tugas berat di sana. Beda komoditi, beda regulasi. Ya, kan ada konsep sekarang ini yang sedang lakukan ya ekosistem itu ya. Ya, NLE. NLE. Ya mudah-mudahan itu bisa berjalan dan NLE ya, berfungsi sebagai mengintegrasikan sistem Integrasikan itu. integrasi semua institusi. Nah, kalau NLE itu berjalan dengan baik, kita bisa lihat program sampai sejauh mana saat ini Ya. pelaku bisnis Ya. ini akan bisa masuk dan itu akan mengurangi cost tadi.
Betul. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Ya, high cost tadi. Tanpa menghilangi atau tetap menghormati kepentingan di masing-masing institusi. Ya. Ya. Jadi gitu Pak Eko ya. Betul. Jadi peluang-peluang untuk kita bersinergi Pak Eko lewat asosiasi Bapak dengan perguruan tinggi manapun, tentu yang terkonsentrasi di bidangnya akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat tentunya. Betul. Untuk kepentingan nasional maupun regional, termasuk juga pelaku bisnis tadi yang di bawah naungan Alfil Pak. Betul, terima kasih Pak. Jadi harapan kedepannya di kami, di asosiasi, di teman-teman pelaku praktisi logistik ini memang perlu support dari sisi akademisi siap. untuk kajian lebih lanjut. Siap. Dan harapan kami Pak Ketua Umum juga Pak Wibisono juga menyampaikan untuk berkelanjutan. Ya. Dan mungkin kita dulur logistik ya, nanti buat kita konten yang tadi saya sampaikan tentang kajian yang dilakukan Setiamak. Bagaimana logistik tertentu, baik mekanisme, teknik dan mungkin ada sertifikat atau ilmu atau informasi-informasi yang lain nanti kita bisa sampaikan di acara-acara berikutnya. Tetap di programnya The Cargo Academy. Nah, ini. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Eko dan dulu logistik kami bersinergi meneliti dengan ITL, Institut Transportasi yang Logistik Trisakti, yaitu mengkaji tentang biaya logistik mulai dari Papua sampai ke Jakarta. Betul. Nah itu samplingnya memang masih terbatas dan itu sudah masuk Scopus. Ternyata itu sudah tingkat lebih besar Pak. Betul. Sebetulnya dari hasil penelitian itu bisa kita bedah untuk setingkat regional Jawa Timur. Tapi saya percaya bahwa Jawa Timur masih tetap mempunyai kontribusi besar terhadap penurunan biaya ini. Betul. Nah bagaimana yang tempat lain? Kalau yang dilihat secara total ini kan gabungan. Kalau sudah gabungan tentu angka-angka yang baik tadi bisa menjadi berubah kan. Betul. Termasuk hasil LPL sekarang ini dengan pelabuhan yang sekian dulu hanya mungkin 6 pelabuhan yang disurvei atau lebih, saat ini sudah puluhan. Mungkin karena memang di Indonesia banyak, karena pelabuhannya banyak dan ada hal yang menarik. Sebenarnya infrastruktur pemerintah itu sudah menyiapkan begitu banyak. Sudah sangat giat. Tinggal bagaimana mengoptimalkan dan mengefisien. Sangat betul sekali. Ini yang saat ini diperlukan sehingga mungkin ada guyonan tol laut itu baliknya kosongan gitu kan. Betul. Semua logistik yang kalau ke timur murah. Baliknya baliknya hanya paling 10% atau 20% muatannya. Berarti kan kosnya besar jadinya. Buat shipping pun kan juga Nah, di situ peran pemerintah muncul. Dan apa yang diberikan terhadap pelaku-pelaku operator ini terhadap ini. Kalau dia balik, ini program secara nasional, tol laut. Kalau dulu terkenal tol laut itu sebetulnya Pendulum Nusantara. Pendulum Nusantara. Nah, kebetulan saya juga itu salah satu bukan penggagas yang menjalankan program itu, berubah menjadi tol laut. Tapi waktu itu difokuskan kepada portnya. Bagaimana kesiapan port pelabuhan di 6 terminal waktu itu, mulai dari Batam, Belawan, Tanjung Priuk, Surabaya, Makassar, bahkan masuk Bitung dan Sorong. Nah sekarang tol laut itu bukan bicara 6 saja, sudah seluruh beberapa pelabuhan yang dibesarkan. Nah ini sudah mulai berjalan. Cuma masalahnya kargo dari masing-masing pelabuhan itu apakah bergerak naik atau stabil atau justru turun. Ini nanti harus ada kajian kedepannya. Kami pernah mendiskusikan itu bagaimana mencetak sentra ekonomi seluruh Nusantara. Betul. Karena tidak Nusantara itu bukan hanya di Jawa kan gitu Pak. Apalagi pemerintah kita kan sudah bergerak ke luar Jawa juga. Betul. Jadi nanti itu bagaimana mencetak itu sentra ekonomi. Baik itu berbasis potensi alam, berbasis industri. Nah, kemudian juga membuka open gate internasional, tidak selalu ada di Jawa kan gitu kan. Nah ini pernah diwacanakan, pernah disampaikan ke kami. Ini menjadi satu motivasi buat kami semuanya ini. Dan ini dunia logistik atau dulu logistik akan membuat suatu tambahan peluang. Apalagi sentra-sentra itu makin banyak, bukan di daerah tertentu, titik tertentu, akan dibuka daerah mana, Kalimantan. Lebih mengerucut lagi. Ternyata apa yang perlu disiapkan bukan tempatnya, bukan bisnis, tetapi kesiapan SDM. Betul sekali. Jadi SDM betul-betul sudah tidak terpusat lagi, sudah tersebar di seluruh Nusantara. Dan kami dapat masukan dari Kemenko Ekonomi Pengembangan Logistik Nasional bahwa rencananya ada vokasi untuk logistik dia. Jadi akan lebih, karena diperlukan operator staf-staf logistik itu dari level mana saja, dari strata mana saja kan gitu. Nah ini apalagi Setiamak
di lingkungan Bernawati ada SMK-nya juga. Nanti mungkin ada ini Ada saling SMK, ya, betul. nah Ya. saling mensupport, Ya. Ya. dan ini akan menggairahkan pelaku logistik kita semuanya, dan menggairahkan masyarakat yang selama ini mungkin tidak familiar dengan logistik Ya. yang ada di saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Betul sekali, Pak Gitu. Eko. Ya. Jadi itu Pak Marsien, terima kasih kehadirannya. Ini baru kali ini saya kehadiran dari teman-teman Kargo Academy ya. Ini support dari Kargo Academy. Dan ini nanti bisa kita kembangkan lebih Ya, lanjut. setuju. Terkait sama peningkatan kemampuan SDM logistik di mana saja. Baik itu teknisnya, sertifikasinya kan gitu ya. Ya. Pengetahuannya. Nah, ini kalau sama akademisi soalnya berbicaranya agak berbeda. Kajian kami kulitnya, Ya. kalau akademisinya Masih dalam. di dalamnya. Di dalam. Dan kami membuka kesempatan, Pak Eko, bukan Ya. di sini saja ya. Ya. Kesempatan mungkin ada dulu logistik, sahabat logistik yang bikin bertanya-tanya, Yap. mungkin pada saat ini belum mau menyampaikan pertanyaannya. Kami buka kesempatan untuk bersurat bisa juga, beremail juga bisa, Oke. per WA pun juga bisa. Oke, siap. Nah, langsung nanti kami coba bahas kami berikan outputnya. Oke, Kalau perlu outcome-nya sekali. siap. Jadi betul-betul bermanfaat hasil kajian. Mungkin dia lewat asosiasi Bapak mungkin merasa Ya. agak sedikit ini, Ya. tapi dia langsung boleh. Kalau Nanti lewat organisasi pun juga enggak masalah. Kami akan tayangkan nomor Ya. telepon, nomor Setiamak, email, termasuk semua email, informasi ya, termasuk tentang web Setiamak kami, ya. di channel sini. Ya. Setelah kami rilis di Ya. YouTube dan lain-lain. Iya, Gitu. oke, siap sekali. Dan kami mau siapkan satu tenaga khusus yaitu Pak Fael ini. Yes, siap. Fael ini kan adalah mantan wartawan Jawa Pos. Iya. Kami hire di sini, gabung sini, seluruh merangkum, Merangkum. ya, mengumpulkan informasi dari luar, dari stakeholder pun manapun, Siap. bukan terlepas daripada yang di dunia logistik, tetapi yang di luar itu pun kami tampung semua Ya. dan kami olah untuk kepentingan menghasilkan sesuatu untuk kebaikan bersama. Betul. Ya. Ini luar biasa sekali hari Iya, ini. iya. Saya dapat masukan yang klik karena bicaranya kami berbicara tentang kargo praktisi logistik. Pak Marsien ada praktisinya, ada akademisinya, lebih dalam lagi, Iya, iya. lebih dalam lagi, Iya. dan kita bisa ketemu. Ini waktu nggak cukup, Pak. Oke, ya mungkin. Waktu- Ini sudah 4. Ya, jadi Tiga. terima kasih. Ya. Waktu keadaannya kami tetap silaturahmi, tetap kita Oh berkolaborasi. iya, lebih lanjut. jelas Pak. Dan itu suatu kewajiban buat kami. Ya, ini channel memang ada waktunya. Iya. Jadi telur logistik yang sudah atensi langsung, dan nanti yang bisa lebih atensi komunikasi tentang terkait sama akademisi kargo atau kargo akademisi yang terkait sama Setiamak bisa hubungi langsung di Setiamak. Kami channelnya kami sampaikan nanti, Ya. kontak personnya dan lain-lainnya. Dan kami sampaikan terima kasih Pak Marsien atas kehadirannya, atas waktunya, atas kajian lebih dalamnya lagi, dan kita bisa ketemu di lain waktu. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat buat adik-adik mahasiswa, lingkungan akademisi di Setiamak, dan teman-teman dulur Alfi Jawa Timur dan lainnya. Ya, saya pesan juga terakhir. Siap. Iya, Pak. Jadi terima kasih banyak ke Mas Eko sama kru yang mau meliput part ini, dan hal khusus kepada Ketua Umum Alfi LIPA Jawa Timur dipantau di luar, dan seluruh sahabat atau dulur logistik yang Siap. pantau, termasuk mahasiswa-mahasiswi kami, Pak. Siap. Tadi pagi saya share juga di grup kami yang ada di luar Surabaya. Iya. Bahkan ada yang di Jakarta untuk bisa mengikuti acara ini, Iya. dan suatu apresiasi kuat buat Alfi LIPA Jawa Timur. Terima kasih. Atas prakarsanya. Tentunya ini tidak selesai di sini. Siap. Selamat untuk kita bersinergi ke depan. Iya. Kami pun welcome juga. Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Iya. Tanjung Perak atau